Oke, halo guys, kembali lagi di channel gue Putra Saktian. Di video ini gue akan share ke kalian lebih pilih mana antara Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Mungkin bagi kalian yang ingin belajar seputar desain grafis, mengalami sedikit kebingungan tentang software yang ingin digunakan, yaitu Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Siapa tahu dari referensi yang gue berikan ini sedikit memberi pencerahan, sedikit memberi pencerahan kepada kalian untuk memutuskan memakai software apa dari dua pilihan ini, atau kalian ingin memilih kedua-duanya juga boleh. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini meskipun uploadnya sangat-sangat tidak teratur karena hari akhir-akhir ini banyak orderan lah, alhamdulillahnya banyak orderan seputar desain sehingga channelnya agak sedikit tertinggal. Oke, kita langsung masuk ke perbandingan dari dua aplikasi ini, yaitu CorelDRAW versus Adobe Illustrator. Oke, sebelum kita masuk ke perbandingan antara Corel dengan Adobe Illustrator, di sini gue akan meng-share dan memberitahu persamaan dari dua aplikasi ini. Persamaan dari dua aplikasi ini yaitu Corel dan Adobe Illustrator memiliki basis file yang sama, yaitu file vektor. Kan basis file kalau di dunia desain itu ada dua, basis file bitmap sama basis file vektor. Kalau bitmap itu biasanya di Photoshop, kalau vektor ini di dua aplikasi ini, yaitu Corel dan Adobe Illustrator. Itu persamaan kedua-duanya. Jadi kalau memakai Corel juga bisa menghasilkan vektor, Adobe Illustrator juga menghasilkan vektor karena memang basis file keduanya itu vektor. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbedaan atau perbandingan dari dua aplikasi ini. Pertama, mengenai tampilan. Kalau untuk tampilan, Adobe Illustrator bagi pemula itu terkesan lebih rumit daripada CorelDRAW. Bisa kalian lihat sendiri di sebelah kiri, kalau milik Adobe Illustrator itu alat atau toolsnya itu lebih banyak daripada milik CorelDRAW. CorelDRAW ini hanya satu baris, sedangkan Adobe Illustrator ini ada dua baris. Itu masih, kalau Adobe Illustrator ini masih toolsnya saja, sedangkan di tampilan interface itu memiliki beberapa pilihan juga, ada automation, essential classic, layout dan lain-lainnya. Itu Adobe Illustrator, sedangkan di CorelDRAW itu tidak ada pilihan yang lain. Cuman ini saja tampilan standarnya Adobe Illustrator, tampilan standarnya CorelDRAW ya ini. Sedangkan di Illustrator tadi beda-beda lah. Nah, perbedaan antara tampilan printing, tracing juga berbeda-beda. Tapi biasanya gua pakai essential classic. Itu pertama mengenai interface. Maka terkesan bagi pemula ini Adobe Illustrator lebih susah daripada CorelDRAW, biasanya gitu pertama. Tapi dalam fakta yang gue lewati, pengalaman gue, ternyata belajar Adobe Illustrator untuk memahami tools dari Adobe Illustrator itu lebih cepat daripada CorelDRAW. Kenapa? Karena ketika kita belajar misal melewati YouTube ya, kalau kita menggunakan Adobe Illustrator CS6, sekarang ini kan kalau punya gua di sini itu 2019, di sebelumnya gua pakai Adobe Illustrator CS6. Terus kalian lihat di YouTube misal tutorial Adobe Illustrator, sedangkan di videonya itu menggunakan Adobe Illustrator 2021 atau Adobe Illustrator 2019, istilahnya berbeda lah dengan yang kalian miliki. Enaknya kalau pakai Adobe Illustrator itu tidak masalah karena menu-menunya atau letak toolsnya itu sama. Kalau di kiri ya di kiri semua, tempatnya apa, pen sudah pasti di situ, tempatnya anchor sudah pasti di situ, layer sudah pasti di situ. Itu enaknya kalau pakai Adobe Illustrator. Jadi ketika belajar, meskipun yang kalian lihat videonya itu berbeda dengan versi yang kalian miliki, itu masih enak. Sedangkan kalau di CorelDRAW, ya ini menurut pengalaman pribadi gue ya, kalau ada salah-salahnya ya mohon dikoreksi. Kalau kita menggunakan CorelDRAW X7, sedangkan yang kita lihat itu CorelDRAW
video tutorial yang kita lihat itu CorelDRAW 2019 ini ya, 2019 atau CorelDRAW X5 atau CorelDRAW 2021, itu biasanya ada beberapa menu yang berbeda dari tampilan yang ada di videonya. Itu mempengaruhi kita dalam belajar. Nah, jadi meskipun Adobe Illustrator ini terkesan sulit ketika dilihat dari menu interface, menu tatap mukanya itu terkesan sulit, tapi dalam pembelajaran itu lebih enak untuk menggunakan Adobe Illustrator ketika belajar. Perbedaan yang kedua, menurut pengalaman gua, shortcut itu pokok shortcut lah. Shortcut yang dimiliki Adobe Illustrator terkesan lebih mudah dijangkau daripada shortcut yang dimiliki CorelDRAW. Contoh, biasanya yang shortcut yang sering dipakai di Adobe Illustrator itu shortcut pen tool. Nah, shortcut pen tool di Adobe Illustrator itu kita cukup mengetikkan huruf P. Nah, itu shortcut yang pertama. Sedangkan di CorelDRAW untuk pen tool itu tidak ada shortcutnya. Nah, tidak ada shortcutnya. Jadi kita harus kembali setelah seperti ini, kita harus kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini. Nah, tidak ada shortcutnya. Jadi kita harus bolak-balik dari canvas menuju tools. Sedangkan di Adobe Illustrator itu shortcutnya mudah terjangkau. Misal kita bikin bentuk, kemudian kita ingin pindah, maka kita cukup ketik huruf V. Jadi nggak usah balik ke tempat toolsnya yang ada di kiri. Jadi kita ketik huruf V, terus kalau ingin buat lagi kita ketik huruf P lagi, P, dan seterusnya. Kalau di Adobe Illustrator, kalau di CorelDRAW kita harus bikin satu, kembali lagi ke sini, ketik lagi, kembali lagi. Itu perbedaan antara Corel dan Adobe Illustrator bagian shortcut atau mungkin shortcut yang lain. Dan shortcutnya Adobe Illustrator itu menurut gua lebih lengkap daripada shortcutnya CorelDRAW. Misal kita ingin membolak-balik warna. Nah, membolak-balik warna kalau di Adobe Illustrator itu shortcutnya adalah Shift X. Nah, shortcut ini belum gua temukan di CorelDRAW. Ini biasanya sangat berguna untuk ketika kita men-tracing gambar, sedangkan gambar utamanya tertutup dengan shape, maka kita bisa menggunakan fitur Shift X untuk melihat gambar di baliknya. Nah, itu shortcut lain yang tidak dimiliki CorelDRAW yang ada di Adobe Illustrator. Pertama, berkaitan dengan shortcut, menurut gua lebih terjangkau Adobe Illustrator daripada CorelDRAW, karena CorelDRAW ini shortcutnya lebih sering pakai huruf F yang ada kalau kalian pakai keyboard yang 100% itu kan ada F1, F2, F3, F4 dan sampai F12. Itu shortcutnya lebih sering pakai yang ada di situ, pakai F. Nah, kalian lihat di sini. Nah, kalau zoom tool insya Allah kebanyakan semua aplikasi zoom itu pasti pakai Z. Nah, ini ellipse tool itu shortcutnya F7. Sedangkan kalau di sini pen ya P, terus kalau ingin buat lingkaran ya L. Di pokok shortcutnya Adobe Illustrator itu lebih mudah dipahami lah, lebih mudah dipahami meskipun banyak, tapi lebih mudah dipahami. Meskipun kompleks tapi lebih mudah dipahami. Bukan berarti kalau shortcutnya banyak terus sulit dipahami, itu bukan. Ternyata meskipun banyak mudah dipahami untuk shortcut dan terjangkau oleh jari. Tidak terlalu jauh sampai ke tombol F1 sampai F12. Itu pertama berkaitan dengan shortcut. Aku cenderung lebih mengunggulkan Adobe Illustrator. Oke, sekarang kita akan mengunggulkan CorelDRAW. Bukan mengunggulkan ya, emang perbandingan yang gua rasakan. Ada fitur yang tidak dimiliki oleh Adobe Illustrator yang ada di CorelDRAW. Enaknya kalau kita memakai CorelDRAW, meskipun kita gambar banyak seperti ini ya, misal 3 objek, itu kita bisa menyimpan beberapa objek tertentu. Misal kita hanya ingin menyimpan objek seperti sebelah sini nih, yang atas ini. Kalau di CorelDRAW, ketika kita mau ekspor,
itu ada pilihan selected only. Nah, ada pilihan selected only. Yang mana kalau kita nanti ekspor, yang terekspor itu hanya file atau hanya objek yang kita select, yang kita pilih. Sedangkan fitur ini tidak ada di Adobe Illustrator. Misal kita pilih yang sebelah sini, yang atas. Terus kita ingin ekspor. Nah, ini nggak ada, hanya use artboard. Kalau use artboard ya kenanya semua, kenanya 1, 2, 3, 4 ini. Itu fitur yang menurut gua bermanfaat sebenarnya. Juga ada fitur yang lainnya, yaitu fitur misal ini namanya adalah page atau halaman. Enaknya kalau di Adobe Illustrator itu kita bisa atur halaman yang kita inginkan. Misal ini menjadi 4 halaman. Nah, maka nanti di page ini itu ada terbagi menjadi 4. Nah, imbasnya kalau kita nanti ekspor misal dalam format PDF atau dalam format apa itu, nanti terbagi menjadi 4 bagian, beda-beda kanvas. Yang ini dimiliki oleh Adobe Illustrator, cuman tampilannya itu lebih enak di CorelDRAW. Kalau di CorelDRAW ini kan tampilan antara halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 dibeda-bedakan. Jadi kalau kita ingin mendesain di halaman 1, maka tidak terganggu dengan halaman kedua. Ketika ingin mendesain di halaman kedua, tidak terganggu dengan halaman yang lainnya. Itu enaknya kalau di CorelDRAW. Kalau di Adobe Illustrator itu ada fiturnya, cuman ini artboardnya misal 4 ya. Nah, ini jadi satu tampilan. Jadi cuma jadi satu tampilan. Jadi kalau kita ingin ekspor desain di artboard 1, maka kalau kita ingin desain di artboard 2, tampilannya itu terganggu. Jadi kita tidak bisa fokus melihat untuk satu tampilan di artboard yang kita desain. Itu kalau mungkin menurut gua ini kenapa sih nggak dibikin kayak CorelDRAW. Itu kalau CorelDRAW itu kan dibeda-bedakan halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya itu dibeda-bedakan. Itu pertama berkaitan keunggulan antara CorelDRAW terhadap dibandingkan dengan Adobe Illustrator. Selanjutnya, ini lebih menjurus ke tentang pekerjaan. Kalau kalian ingin pekerjaan misal ingin masuk di area industri percetakan, maka CorelDRAW lebih banyak digunakan daripada Adobe Illustrator. Nah, CorelDRAW lebih banyak digunakan daripada Adobe Illustrator karena settingan di CorelDRAW untuk percetakan itu lebih enak, lebih ramah. Misal di sini kita ingin mengubahnya kanvas, ini kan biasanya kalau percetakan dicetak di A4, dicetak di A5, dicetak di A6 dan lainnya. Kalau di CorelDRAW itu lebih enak ngaturnya. Di sini lebih enak ngaturnya. Kalau di Adobe Illustrator itu susah di ngaturnya harus masuk ke artboardnya harus masuk ke custom. Nah, ini dibedakan lagi. Nah, tampilannya langsung berbeda lagi. Nah kan itu nggak enaknya kalau pakai Adobe Illustrator dalam percetakannya seperti itu. Ya sedikit rumit, bukan nggak rumit banget ya, nggak sih, cuman sedikit rumit saja dibandingkan kalau kita menggunakan CorelDRAW. Jadi kalau kalian ingin masuk ke dunia percetakan, CorelDRAW lebih banyak digunakan di dalam Indonesia ya, lebih banyak digunakan dibandingkan dengan Adobe Illustrator. Tapi tidak masalah kalau kalian menggunakan Adobe Illustrator, kemudian kalian juga tuntutan perusahaannya menggunakan CorelDRAW, karena nanti format keluarnya sama-sama vektor. Nah, keunggulan yang tidak dimiliki oleh Adobe Illustrator dibandingkan dengan Corel adalah Corel bisa membuka file Adobe Illustrator. Misal ada format file Adobe Illustrator, saya contohkannya. Ini CorelDRAW. Saya ingin membuka filenya Adobe Illustrator. Nah, maka itu bisa. Padahal ini tadi formatnya adalah AI, formatnya adalah Adobe Illustrator, tapi bisa dibuka di CorelDRAW. Sedangkan Adobe Illustrator tidak bisa membuka file selain punyanya Adobe. Nah, itu perbedaannya. Dan juga kalau masalah save as atau menyimpan project, CorelDRAW bisa disimpan ke Adobe Illustrator, sedangkan
Adobe Illustrator tidak bisa menyimpan file di lain dari punyanya Adobe. Kalau menyimpan file ya paling EPS, SVG, PDF, tidak bisa disimpan menggunakan file CDR. Kalau CorelDRAW bisa disimpan menggunakan file Adobe Illustrator. Saya kasih lihat ya. Save as. Ini kan CorelDRAW. Nah, ini bisa ada Adobe Illustrator. Itu enaknya kalau pakai CorelDRAW. Salah satunya itu. Nah, itu kalau kalian mau masuk di dunia kerja di percetakan Indonesia ya. Nah, kalau kalian ingin fokus freelance, target pasarnya luar negeri, target pasarnya Eropa, maka Adobe Illustrator lebih banyak digunakan daripada CorelDRAW. Nah, Adobe Illustrator lebih banyak requestnya daripada CorelDRAW karena rata-rata orang luar negeri itu menggunakan Adobe Illustrator daripada menggunakan CorelDRAW. Karena menurut pengalaman gua dari semenjak nge-freelance sebagai freelancer desain grafis, paling sering diminta itu file Adobe Illustrator, kalau tidak EPS. Tapi lebih banyak itu Adobe Illustrator. Can I have an original file? Bisakah aku meminta atau memiliki original file yaitu Adobe Illustrator? Itu kalau kalian ingin fokus menjadi seorang freelance yang fokusnya ke luar negeri, mencari klien luar negeri, maka Adobe Illustrator lebih baik daripada CorelDRAW karena orang luar negeri atau orang Eropa itu lebih sering meminta file Adobe Illustrator daripada file CorelDRAW. Itu perbedaan lagi mungkin yang tidak dimiliki CorelDRAW karena jarang banget orang luar negeri minta file CorelDRAW, itu jarang banget. Tapi tidak masalah bagi kalian yang hanya menguasai CorelDRAW tapi ingin fokus mencari klien luar negeri, karena tadi CorelDRAW itu bisa di-save menggunakan format file Adobe Illustrator, atau untuk menyiasatinya kalian save menggunakan format EPS. Nah, jadi ya kalau kalian kerja di perusahaan percetakan sedangkan kalian hanya bisa menggunakan Adobe Illustrator, maka tidak masalah karena CorelDRAW itu bisa membuka filenya Adobe Illustrator. Sedangkan kalian yang ingin fokus ke klien Eropa, sedangkan kalian hanya bisa menggunakan CorelDRAW, itu juga tidak masalah karena CorelDRAW bisa menyimpan file berformatkan Adobe Illustrator. Jadi tidak masalah kalian mau menguasai yang mana. Nah, yang penting sebelum kalian memutuskan untuk belajar Corel atau belajar Adobe Illustrator, itu kalian harus menentukan ingin di bidang apa, desain grafis di bidang apa. Maksudnya ini untuk memudahkan kalian dalam mempelajari dari kedua software ini. Misal kalian ingin fokus di logo desain, maka ketika nanti mencari tutorialnya, kalian fokuskan tutorial logo desain menggunakan Adobe Illustrator. Kalian fokuskan mencari tutorial logo desain menggunakan CorelDRAW. Meskipun kalian belum menguasai tools dari Adobe Illustrator ataupun tools dari CorelDRAW, tidak masalah. Langsung saja kalian cari tutorial logo desain menggunakan Adobe Illustrator. Tutorial logo desain menggunakan CorelDRAW. Kalian tinggal ikuti saja nanti sesuai yang ada di video. Nah, lama-kelamaan kalian akan setidaknya terbiasa dulu dengan interface, terbiasa dulu dengan tampilan yang dimiliki dari kedua aplikasi ini. Karena biasanya yang bikin males belajar dari dua aplikasi ini adalah melihat tampilannya. Kalau melihat tampilannya sudah rumit, itu biasanya sudah males duluan. Nah, untuk membiasakan biar terbiasa melihat ketampilan dari dua aplikasi ini, kalian ikuti saja tutorialnya dari fokus kepada desain apa yang ingin kalian kuasai, terus ikuti tutorialnya. Jadi tidak usah harus menguasai toolsnya dulu baru belajar membuat objek, tidak usah. Kalian langsung pilih, langsung tentukan, terus kalian ikuti tutorialnya. Setidaknya mata kalian ini terbiasa dengan interface-nya dua aplikasi ini. Seperti pengalaman gua, dulu gua itu belajar vektor wajah.
Pertama menggunakan CorelDRAW, tapi karena CorelDRAW yang di YouTube itu lebih banyaknya memakai X7, maka dan yang gua gunakan itu 2019, tampilannya sedikit berbeda, shortcutnya juga, kalau shortcut kemungkinan besar sama, pokok interface-nya sedikit berbeda lah. Gua kayak males gitu aja lihat videonya, di video interface-nya berbeda, punya aku interface-nya berbeda, jadi kan agak susah. Akhirnya cari vektor wajah menggunakan Adobe Illustrator, dan ternyata tampilannya sama meskipun aplikasinya berbeda. Nah, gua ketika belajar vektor wajah itu tidak menguasai sedikit pun shortcut yang ada di Adobe Illustrator, tidak menguasai sedikit pun tools atau satu pun tools yang ada di Adobe Illustrator, tidak menguasai satu pun, tidak menguasai. Tapi gue ikutin yang ada di videonya, nyetel handphone, YouTube di handphone, terus membuka Illustrator di laptop, gue belajar, gue ikutin. Lah, karena mengikuti tutorial tersebut, akhirnya sedikit banyak mengetahui, oh tempatnya pen tool di sini, oh ini tempatnya pick di sini, tempatnya rectangle di sini. Akhirnya terbiasa dengan interface. Lama-kelamaan ketika kita ingin move untuk belajar desain yang lain, misal belajar membuat ilustrasi di Adobe Illustrator, belajar logo desain di Adobe Illustrator, itu nggak masalah karena memang sudah menguasai toolsnya, sudah terbiasa dengan interface-nya. Jadi cara cepat untuk belajar dari kedua aplikasi ini, baik Corel maupun Adobe Illustrator, kalian tentukan dulu ingin belajar tentang apa, ingin fokus desain tentang apa. Nah, misal kalau vektor, ya maka kalian cari tutorial vektor dari dua aplikasi ini, tutorial vektor Adobe Illustrator, tutorial vektor CorelDRAW. Maka kalian ikuti tutorialnya, setidaknya mata kalian terbiasa dengan interface-nya. Kalau sudah terbiasa dengan interface, biasanya sudah tahu fitur-fitur yang dibutuhkan ketika mendesain tersebut. Jadi lebih memudahkan kita untuk belajar di desain-desain yang berikutnya. Nah, jadi tidak perlu fitur melihat tutorial yang menguasai CorelDRAW selama 30 menit bisa menguasai CorelDRAW, sedangkan 30 menit itu tadi tidak diajari untuk membuat karya, tapi hanya pengenalan fitur saja. Nah, kalau pengenalan fitur, nanti kalian nggak mungkin 30 menit langsung hafal, itu nggak mungkin, pasti nanti di play lagi, itu menurut saya pemborosan waktu lah. Mending kalian tentukan saja ingin membuat karya apa, langsung pelajari, lihat tutorialnya, biar kalian terbiasa dengan interface-nya. Itu mungkin sedikit share dari gua tentang pilih Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Kesimpulannya, baik Corel ataupun Adobe Illustrator itu menyesuaikan dengan kenyamanan kalian atau kebutuhan kalian. Intinya ya, jangan menunda-nunda belajar. Terima kasih, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa.